Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi terkini, akurat, dan pastinya terpercaya seputar dunia olahraga. Kali ini kita akan membahas sebuah laga yang penuh kejutan di Serie A Italia. Seorang kiper keturunan Indonesia, Imel Odero, sukses mencuri perhatian publik Eropa setelah tampil gemilang saat Cremonese membekuk AC Milan di San Siro. Tidak hanya menggagalkan sejumlah peluang emas, Imel juga membuat debut bintang dunia, Luka Modric, terasa pahit. Yuk, kita bedah bersama jalannya pertandingan yang menegangkan ini. San Siro, stadion megah kebanggaan AC Milan, pada Minggu malam 24 Agustus tahun 2025, dipenuhi puluhan ribu penonton yang berharap menyaksikan kemenangan manis Rossoneri. Atmosfer semakin memanas karena laga ini menandai debut Luka Modric, gelandang legendaris yang baru didatangkan Milan. Banyak penggemar menunggu magi sang maestro Kroasia untuk mengangkat performa Milan di musim baru Serie A. Namun, cerita yang terjadi di lapangan justru berbeda. Milan memang menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Statistik mencatat Rossoneri menguasai bola hingga 65% di paruh pertama laga dengan 7 tembakan ke arah gawang. Akan tetapi, hampir semua peluang berakhir sia-sia karena satu nama, Imel Odero Mulyadi. Kiper berdarah Lombok yang kini resmi membela tim nasional Indonesia itu tampil bak tembok kokoh. Beberapa kali, Imel mematahkan serangan cepat Milan. Puncaknya terjadi di menit ke-19, ketika Modric yang mendapat bola liar di kotak penalti melepaskan tendangan keras dari jarak dekat. Seluruh penonton berdiri, yakin bola akan bersarang di gawang. Tapi Imel dengan refleks brilian menjatuhkan diri dan menepis bola menggunakan tangan kirinya. Momen itu membuat San Siro terdiam sejenak sebelum sorakan kecewa terdengar. Tidak hanya Modric, striker Milan Santiago Gimenez juga dibuat frustrasi. Ia sempat mencetak gol di menit ke-15 setelah menerima umpan terobosan Rafael Leao. Namun sayang, gol tersebut dianulir oleh VAR karena posisi Gimenez sudah lebih dulu offside. Gol pembuka Cremonese. Justru ketika Milan terlalu fokus menyerang, pertahanan mereka lengah. Di menit ke-28, Cremonese mendapatkan peluang sepak pojok. Alessio Zerbin, gelandang lincah tim tamu, mengirim bola ke kotak penalti. Bek Milan sempat menghalau, tetapi sapuan bola jatuh tepat ke kaki Zerbin lagi. Tanpa ragu, ia mengirim umpan silang kedua ke area depan gawang. Di sana, bek tengah Cremonese, Federico Baschirotto, berdiri bebas tanpa kawalan berarti. Dengan lompatan tinggi, ia menanduk bola keras ke arah pojok gawang. Mike Maignan, kiper Milan, sudah berusaha melompat, tetapi arah bola terlalu tajam. Gol! Cremonese unggul 1-0 di San Siro, membuat seluruh pendukung tim tamu bersorak kegirangan. Gol ini sekaligus memberi kepercayaan diri bagi skuad Grigio Rossi. Meski Milan terus menggempur, mereka berhasil bertahan dengan rapat. Imel Odero kembali menjadi bintang di menit ke-36, saat ia menggagalkan sundulan Rafael Leao dari jarak dekat dengan penyelamatan akrobatik. Milan menyamakan kedudukan, ketegangan berlangsung hingga menit-menit akhir babak pertama. Milan terus menekan dengan pola serangan cepat dari sayap. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil di masa injury time, menit ke-45+1. Pervis Estupien, bek kiri yang baru direkrut dari Villarreal, melakukan overlap cepat hingga garis gawang. Dari sudut sempit, ia mengirim bola cungkil ke arah depan gawang. Bola tersebut melewati dua bek Cremonese dan disambut dengan sundulan keras oleh Strahinja Pavlovic. Imel Odero sebenarnya sudah bergerak, namun kali ini arah bola terlalu dekat dan sulit diantisipasi. Skor berubah menjadi 1-1, tepat sebelum turun minum. Gol penyama ini membuat stadion kembali bergemuruh. Supporter Milan bersorak, yakin momentum kini berbalik ke pihak mereka. Babak kedua, Imel Odero mengunci pertahanan Cremonese. Memasuki babak kedua, Milan tampil semakin agresif. Modric mulai menemukan ritme permainan, mengatur tempo dari lini tengah. Dua peluang emas tercipta dalam 5 menit pertama babak kedua. Pertama, tendangan voli Modric dari luar kotak penalti yang melesat deras, berhasil ditepis Imel Odero dengan ujung jari. Kedua, tembakan keras Santiago Gimenez yang lagi-lagi ditahan Imel dengan refleks cepat.
Sorakan frustrasi penonton tuan rumah semakin terdengar setiap kali Imel membuat penyelamatan. Nama Imel Odero mulai bergema, bukan hanya dari komentator tetapi juga dari media sosial yang langsung heboh dengan penampilannya. Namun, serangan bertubi-tubi Milan justru membuka ruang kosong di lini belakang. Cremonese, yang lebih banyak bertahan, menunggu momen tepat untuk melakukan serangan balik. Dan kesempatan itu datang di menit ke-61. Gol spektakuler Bonazzoli. Giuseppe Pazzella, bek kiri Cremonese, mendapat bola di sisi lapangan setelah serangan Milan gagal. Tanpa banyak pikir, ia melepaskan umpan lambung panjang ke dalam kotak penalti Milan. Bola jatuh tepat di depan Federico Bonazzoli. Dengan kontrol sempurna, Bonazzoli memutar tubuh dan melepaskan tendangan salto akrobatik. Bola meluncur deras ke sudut gawang tanpa bisa dijangkau Mike Maignan. Gol spektakuler ini seketika membungkam San Siro. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Cremonese. Bonazzoli berlari ke arah supporter tim tamu, merayakan gol dengan penuh emosi. Sementara itu, wajah para pemain Milan terlihat pucat. Mereka sadar bahwa pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan, kini menjadi semakin sulit. Statistik babak kedua. Hingga menit ke-75. Milan total mencatatkan 18 percobaan tembakan. 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Dari semua itu, 4 kali berhasil digagalkan Imel Odero. Sementara Cremonese hanya memiliki 5 tembakan sepanjang laga, namun 2 diantaranya berbuah gol. Efektivitas luar biasa yang menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, bukan jumlah serangan yang menentukan, tetapi bagaimana memaksimalkan peluang. Cremonese akhirnya bertahan habis-habisan di sisa waktu. Imel kembali menjadi pahlawan ketika ia menepis tembakan jarak dekat Luka Modric di menit ke-84. Aksi heroik ini benar-benar membuat Modric tampak frustrasi di laga debutnya. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor bertahan 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Dampak kemenangan Cremonese di Serie A, kemenangan 2-1 atas AC Milan bukan hanya kejutan biasa. Bagi Cremonese, ini adalah bukti bahwa mereka bukan sekadar tim kecil yang hanya jadi pelengkap di Serie A. Bermain di San Siro, menghadapi salah satu klub tersukses Eropa, serta melawan skuad yang diperkuat bintang sekelas Luka Modric, tentu bukan perkara mudah. 3 poin ini terasa begitu spesial karena menjadi kemenangan kedua mereka di awal musim Serie A 202 Mei tahun 2026. Dengan tambahan poin penuh, Cremonese merangkak naik ke papan tengah klasemen sementara. Hal ini memberikan suntikan moral besar bagi tim asuhan pelatih David Ballardini. Lebih jauh lagi, kemenangan ini menjadi bukti efektivitas permainan mereka. Meski hanya menguasai bola sekitar 35% sepanjang laga, mereka mampu mencetak 2 gol dari 5 tembakan. Sebaliknya, Milan yang menguasai jalannya pertandingan justru gagal mengonversi peluang meski mencatatkan hampir 20 kali percobaan. Imel Odero jadi sorotan utama. Dari semua cerita, nama Imel Odero tentu menjadi headline utama. Penampilan gemilangnya mencatatkan 4 penyelamatan krusial, termasuk 2 kali menggagalkan peluang emas Luka Modric. Statistik menunjukkan, tanpa Imel, kemungkinan besar Milan akan mencetak lebih dari 3 gol. Media Italia langsung memberikan rating tinggi untuk Imel. Corriere dello Sport menuliskan, Odero, tembok kokoh di San Siro. Ia tampil tanpa rasa gentar, bahkan ketika harus menghadapi salah satu gelandang terbaik dunia. Sementara itu, La Gazzetta dello Sport menilai Imel sebagai man of the match, mengungguli Bonazzoli yang mencetak gol indah. Di Indonesia, nama Imel Odero langsung trending di berbagai platform media sosial. Banyak netizen bangga melihat pemain keturunan Lombok ini tampil luar biasa di panggung besar Eropa. Tidak sedikit pula yang berharap Imel segera bisa tampil membela timnas Indonesia di laga internasional. Luka Modric, debut pahit di Milan. Bagi Milan, malam di San Siro ini menjadi mimpi buruk, terutama bagi Luka Modric. Didatangkan dari Real Madrid dengan ekspektasi tinggi, debutnya bersama Rossoneri justru diwarnai rasa frustrasi. Modric sebenarnya tidak bermain buruk. Ia mencatatkan akurasi operan hingga 90% dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Namun, semuanya mentah di tangan Imel Odero. 2 tembakannya, 1 dari luar kotak penalti dan 1 lagi dari jarak dekat,
berhasil digagalkan dengan gemilang. Setelah laga, Modric sempat memberikan komentar singkat. Sepak bola memang seperti ini. Kami menguasai permainan, tetapi mereka lebih efektif. Saya harus memberi kredit kepada kiper Krameniš, dia tampil luar biasa. Komentar tersebut menunjukkan respek tinggi dari seorang legenda sepak bola dunia kepada Imel Odero. Reaksi supporter Milan dan Krameniš di San Siro, banyak supporter Milan pulang dengan wajah kecewa. Mereka sebenarnya datang dengan harapan menyaksikan pesta gol, apalagi dengan kedatangan Modric. Namun yang mereka dapatkan justru kekalahan pahit di kandang sendiri. Di sisi lain, sekitar 5.000 supporter Krameniš yang hadir di sudut tribun San Siro berpesta pora. Mereka menyanyikan yel-yel kemenangan hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi mereka, mengalahkan tim sebesar Milan di kandang lawan adalah momen yang akan dikenang sepanjang musim. Di Cremona sendiri, kota asal Krameniš, perayaan spontan terjadi di pusat kota. Banyak warga yang turun ke jalan merayakan kemenangan bersejarah ini. Analisis pertandingan jika dilihat dari kacamata taktik, ada beberapa poin penting dari laga ini. Pertahanan Milan rawan lengah. Meski memiliki bek tangguh, Milan beberapa kali lengah saat menghadapi bola mati. Gol Baskroto lahir dari kelengahan semacam itu. Efektivitas Krameniš hanya 5 tembakan sepanjang laga, tetapi 2 diantaranya berbuah gol. Efisiensi yang sangat tinggi. Peran Imel Odero 4 penyelamatan krusial membuktikan betapa pentingnya seorang kiper. Imel tidak hanya menjaga gawang tetap aman, tetapi juga menjaga mental rekan-rekannya tetap percaya diri menghadapi tekanan Milan. Laga lain, Roma awali musim dengan kemenangan. Selain Milan vs Krameniš, Serie A pekan pertama juga menghadirkan laga AS Roma melawan Bologna. Di Stadion Olimpico, Roma yang kini dilatih Gian Piero Gasperini berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal dicetak oleh Wesley Fofana di menit ke-53. Pemain muda Brasil itu memanfaatkan umpan tarik dari Paulo Dybala, lalu menyontek bola ke gawang Bologna. Kemenangan ini memberi Gasperini start manis bersama Giallorossi, sekaligus sinyal bahwa Roma siap bersaing di papan atas musim ini. Imel Odero dan Timnas Indonesia, harapan baru. Selain sorotan di Italia, berita tentang penampilan Imel Odero juga menyebar cepat ke tanah air. Banyak penggemar Timnas Indonesia merasa optimistis, apalagi Imel sudah resmi menyatakan kesediaannya membela Garuda. Seorang kiper dengan pengalaman di Serie A jelas menjadi tambahan kekuatan besar bagi Indonesia. Imel tidak hanya membawa kualitas, tetapi juga mental bertanding di level tertinggi. Jika Imel benar-benar tampil bersama Indonesia di ajang internasional mendatang, bisa dipastikan kehadirannya akan memberi rasa percaya diri besar, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Pada akhirnya, laga Milan vs Krameniš akan selalu dikenang sebagai malam milik Imel Odero. Dari 4 penyelamatan penting, 1 diantaranya menghadapi Luka Modric, hingga menjaga keunggulan timnya di bawah tekanan ribuan supporter Milan, semua menegaskan bahwa Imel kini bukan sekadar kiper biasa. Bagi Milan, laga ini adalah peringatan dini bahwa mereka harus segera memperbaiki lini belakang jika ingin bersaing memperebutkan gelar. Bagi Krameniš, kemenangan ini adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan kepercayaan diri bisa mengalahkan dominasi tim besar. Dan bagi Indonesia, Imel Odero kini menjadi simbol harapan baru di bawah Mister Gawang. Demikian ulasan lengkap laga panas AC Milan melawan Krameniš, di mana Imel Odero tampil sebagai bintang utama. Pertandingan ini bukan hanya memberi kejutan besar di Serie A, tetapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, apakah Imel bisa menjadi salah satu kiper terbaik Asia jika terus tampil konsisten di Italia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cek Fakta agar kamu tidak ketinggalan berita olahraga terupdate dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.